Oke guys, jumpa lagi bersama aku di channel Agus Citayam TV. Pada kesempatan ini, saat ini, hari ini, waktu ini, jam ini, menit ini, dan detik ini juga di getaran, nuansa, irama, gelombang, dan frekuensi yang sama. New vocabulary, dan garis bawahi. Cerita apa adanya, bukan ada apanya. Oke guys, narasumber kali ini akan menceritakan fenomena-fenomena yang lebih wow. Oke, langsung saja kita temukan narasumber kita. Waduh, sudah hadir guys narasumber kita. Kita tanya dulu siapa namanya. Nama saya Muhammad Rizman Megantara Putra Pamungkas. Wow, panjang sekali. Muhammad Rizman Megantara Putra Pamungkas. Pamungkas. Bagus sekali. Nama singkatnya Rizman doang. Rizman, pakai doang tuh? Enggak. Rizman, titik. Iya. Nggak pakai apa-apa lagi. Iya. Oke, udah fine aja nih, langsung aja nih. Aku denger nih dari halayak ramai, khususnya kayak teman-teman Rizman yang di kanan sini. Iya. Yang ramai juga dong tuh, tahu kan? Coba kisahnya tuh gimana deh, kita dengar sama-sama. Oke guys, kita dengar sama-sama. Awal kejadian tuh gimana sih? Nah, ini itu. Jadi di kampung halaman saya ada seorang teman saya. Teman dekat. Teman dekat. Oh iya. Jadi kejadian awalnya itu dikarenakan orang tuanya meninggal. Itu iya tahu. Orang tuanya meninggal itu yang perempuan apa yang lelaki? Yang Perempuan berarti seorang ibu ya. ibunya meninggal. Nah, lalu dia itu karena ibunya meninggal terus merasa kehilangan. Iya, itu so pasti. Pada umumnya mereka orang tua satu atau dua-duanya pasti merasa kehilangan dia. Karena apa? Kasih sayang dan sejarah orang tua itu tak akan dapat terlupakan. Apalagi kita dekat sekali sama orang tua. Ini seorang ibu. Mungkin dia trauma, merasa kehilangan sekali. Terus gimana cerita selanjutnya? Nah, ketika meninggal itu, jadi dia itu ingin terus berhubungan, berbicara, komunikasi gitu. Jadi dikarenakan ibunya sangat memanjakan dia Iya benar. dan sangat mempedulikan dia, jadi dia itu berinisiatif sendiri untuk mencoba ilmu-ilmu yang sepertinya di luar akal manusiawi. Waduh, jujur ya, aku baru dengar nih Alkisah ini. Memang sih banyak sekali kejadian ketika orang tua, saudara, atau yang lainnya meninggal. Seketika mungkin sedih, duka, dan lara itu hanya sepintas. Ya mungkin hanya berapa minggu, 40 hari, sekian udah itu hilang. Dan dia akan berjalan dan menjalani hidup dengan sempurna layaknya orang-orang lain. Dan dia mengikhlaskan. Nah, di sini Rizwan bercerita seakan dia tidak terima dengan kejadian itu dan dia ingin mencari sesuatu yang di luar nalar, di luar logika. Iya. Nah, terus gimana tuh? Apakah dia mampu atau tidak? Dan dulu kan orang berpikir, penghalayak ramai pun berpikir juga apakah bisa? Iya. Kan dalam logika juga kan kita gak bisa berhubungan komunikasi sama alam-alam gaib, Iya, sama yang udah meninggal. Nah, dia itu berinisiatif itu supaya terus kasih sayang ibunya tidak sampai hilang saat ibunya meninggal. Nah, dia tuh awal-awalnya baca-baca zikir yang tidak sesuai sunnah Nabi. Oh iya. Nah itu maaf aku potong sedikit ya pembicaraan tadi Rizman. Itu dia membaca zikir itu apakah dia melihat dari buku atau apa mempelajari atau dia berguru? Kan ada alternatif dua. Dia itu cuma iseng-iseng doang lihat YouTube, Oh iya YouTube. Iya aku tahu. Jadi sendiri dia autodidak belajarnya. Iya benar. Ya memang sih zaman sekarang udah zamannya ketika kita ingin mengetahui sesuatu kita bisa melihat di YouTube, di Google dan lainnya. Nah, itu instan sekali. Enggak kayak seperti dulu kita susah sekali harus sekolah. Kalau sekolah dulu ketika kita nggak bisa isi PR atau pekerjaan yang lainnya kita menanyakan sama yang bisa, contohnya yang dekat kakak, ya kan, ibu atau orang tua kita. Tapi sekarang kita nggak perlu, nggak ada PR apa-apa, kita tinggal ketik dapat jawabannya. Iya, nah dari pembicaraan itu coba dong dilanjutkan. Terus dengan dia praktek melihat di buku atau YouTube itu gimana tuh? Apakah terjadi atau gimana? Iya,
Terus yang menjadi hal-hal aneh itu saat dia, padahal dia itu orangnya pemalu. Namun ketika ibunya meninggal, dia itu sampai ke tiap-tiap rumah sama tetangga dia minta maaf karena ibunya telah meninggal, untuk minta maaf atas dosa-dosa dan hilaf-hilaf ibunya. Benar. Nah, Tapi kalau setahu aku wajar, wajar karena apa ya, mungkin namanya manusia selama masih hidup pasti mempunyai kesalahan. Mungkin dan dia mewakili keluarganya untuk silaturahmi meminta maaf agar ibunya dimaafkan waktu selama hidupnya tadi. Wajar sih. Kalau yang lainnya aneh-anehnya itu gimana? nah yang anehnya itu waktu ibunya lagi dimakamin, Nah ya awal di makam. kan yang lain tuh udah pada pulang ya, Iya. hampir larut malam, hampir jam 6 lah. Oh iya. Nah yang lain udah pada pulang, mungkin dia keluarganya terus anaknya gitu ya, laki-laki Iya. satu-satunya. Oh. Jadi dia itu sampai gak pulang-pulang di makamnya. Nah keluarganya tuh rame nanya-nanyain tentang dia kemana gitu. Wah senang, kayaknya kemana, di masjid gak ada, di tempat temennya gak ada. Nah di kuburan itu ketika dia ditinggal dicari lagi. Nggak ada. Sama Pak Ustadz ada, Ada. Ternyata di kuburan itu. masih di kuburan. Saat ditanya sama Pak Ustadz, senang, ayo pulang, senang. Lagi ngapain di sini, senang. Udah senang, terima ini aja, ibu itu udah meninggal, kita sebagai anaknya harus menjadi anak-anak yang soleh gitu katanya, harus berdoain orang tua supaya orang tua kita masuk surga nantinya. Memang sih ketika orang tua meninggal atau saudara, kita harus mengikhlaskan. Karena dengan mengikhlaskan, tidak berduka atau sedih terlalu mendalam, itu akan meringankan. Contoh sebagai berikut, titik 2. Ketika orang tua kamu akan pergi, ya contohnya dia akan pergi keluar kota apa, dia meninggalkan kamu, ya kamu kan berat, ditinggal ya kan, tapi dia harus, karena sesuatu dan lain-lain dia harus pergi, ya sama begini pun. Jadi ketika kamu ditinggalkan sama ibu kamu nangis ini itu, ibu kamu dengan terpaksa meninggalkan kamu, tapi dalam keadaan kamu tidak menyetujui atau tidak senang gitu, terpaksa itu pergi. Tapi di dalam perjalanan ibu kamu berpikir, kasihan anak aku, dia kayaknya nggak suka aku pergi. Nah sama, ini pun demikian gitu. Nah terus selanjutnya gimana? Nah terus anak itu, teman saya itu ngejawab, nggak mau pulang Pak Ustadz, tanya. Jadi dia disuruh Pak Ustadz pulang. Iya disuruh pulang, itu hampir jam 8:30-an. Soalnya saya juga ikut datang ke sana. Jadi dia dirayu-rayu sama teman-teman yang lain supaya dia pulang. Ternyata jawaban yang paling mengejutkan, saya gak mau pulang katanya, karena di sini juga ada ibunya, terus ada neneknya. Jadi di suatu pemakaman itu, di tempat pemakaman itu, ternyata pemakamannya kayak pemakaman keluarga. Oh iya, ada ibu, semua keluarga makamnya di sana. Nah ternyata dia tuh sedang berkomunikasi kayaknya saat saya lihat itu. Dia melihat saudara-saudaranya yang udah terlebih Iya. meninggal. Nah gitu, awal kejadian yang paling saya ternyata ternyata dia melakukan hal-hal ilmu-ilmu yang di luar nalar manusia. Oh iya. Oke guys, itu boleh dikatakan beda, karena udah beberapa kali aku bikin konten ini, ya itu tadi, meninggal sudah ikhlaskan saja gitu, karena nggak mungkin kita berkomunikasi atau bertemu. Iya betul. Nah akhirnya gimana tuh? Nah Sekarang ini dia itu jadi gila sebenarnya Pak. Karena apa coba? Karena setelah dia komunikasi, jadi awalnya gini ya, dia itu komunikasi bisa lancar sama ibunya, sama keluarganya, tapi hari-hari kemudian dia itu jadi komunikasi sama yang lain semua, yang datang itu dari suara-suara gaib yang lain, sampai-sampai dia misteri, stres gitu. Kalau di rumah pun bertindak kasar gitu. Iya, beda dari karakter. Iya, beda aslinya ya. Nah gitu Pak. Nah, ngatasinya kesehariannya gimana tuh keluarganya? Iya, sampai saya juga kan
kan suka datang ke rumahnya ya. Sebagai teman kita kan gak mau bikin teman kita seperti kondisi seperti itulah gitu ya. Kita coba Kita menghibur, mengingat kembali memori-memori dulu kita main. Nah setelah diobrol-obrolin, dia itu sebenarnya gini Pak, setiap pagi jadi agak ingat gitu sama teman-temannya, normal-normal biasa-biasa aja. Cuman waktu kalau dia emang sendirian dan gak ada lagi teman, dia itu bertindak-tindaknya seperti gini Pak, nutupin telinga. Mungkin dia mendengarkan sesuatu. Iya itu. Jadi yang pengen dia dengar itu ternyata bukan semua yang pengen dia dengar. Yang jadi lain semua masuk kedengeran. Hal-hal gaib yang dia mungkin dengernya. Jadi gini terus. Terus kadang-kadang dia berontak. Sampai di rumah pun kaca dihancurin Pak. Itu mungkin dia nggak kuat. Gimana cara ngatasinnya? Padahal dia sendiri yang ingin bisa komunikasi dengan makhluk gaib. Nah, terus kelanjutannya sampai sekarang keadaannya gimana tuh? Setelah itu kan keluarganya juga ingin dia kembali normal, halayak pemuda gitu kan. Dia itu seumuran saya Pak. Yang masih muda gitu. Padahal dia juga udah kerja gitu ya. Dia itu coba ke psikiater, ke ustadz supaya diruqyah gitu. Namun waktu awal-awalnya gitu ke ustadz, sampai yang di daerah saya itu gak sanggup lah menahan dia gitu, karena terlalu terlalu kronis lah kalau bahasa dokternya. Kronis parah. Terus gini Pak, setelah dia di ustadin di ruqyah kan gak sanggup tuh, jadi dibawa ke Bogor, ada di rumah sakit jiwa gitu. Tahu aku rumah sakit jiwa. Itu berarti itu perhitungannya dia jatuhnya gila. Iya bener, emang gila jadinya. Sampai sekarang di sana. Sekarang alhamdulillah dia udah sehat. Udah sehat sekarang normal, orang biasa. Jadi dia itu nyari lagi keluarganya tuh, nyari lagi orang yang bisa memperbaiki dia supaya sehat. Memang sih di atas langit ada langit. Gitu. Yang penting kita berusaha berikhtiar. Betul Pak. Nah, akhirnya sekarang dia sudah pulang ke kampung, sudah sembuh, alhamdulillah seperti biasa. Tapi maaf ya, aku mau tanya lagi, ketika dia udah sembuh normal seperti biasa, pernah nggak kamu temuin dia suruh cerita waktu masa-masa dia waktu kejadian itu? Pernah nggak? Belum. Soalnya gini Pak, takutnya dia berubah lagi. Gitu Pak. Benar. Bahkan sama keluarganya juga jangan dululah diomongin. Benar. Yang kisah-kisah yang masa lalunya, takutnya dia kembali lagi. Tapi kan sekarang emang udah sehat, udah normal lagi seperti biasanya. Cuman agak adalah efek-efek sedikit mah gitu. Jangan dulu biar dia normal itu. Bahkan biarkan dia sendiri yang menceritakan. Gitu jangan kita menanyakan hal-hal yang udah terjadi. Oke Risman, terima kasih ceritanya sama-sama sekali. Alhamdulillah guys, akhirnya dia pulang kembali normal sedia kala. Itulah guys ya, manusia. Kita manusia. Ada 3 makhluk di dunia ini, tapi kita manusia yang paling tinggi karena kita mempunyai akar dan pikiran. Makhluk lainnya yaitu hewan dan lainnya di bawah kita. Tapi kita jangan sombongkan diri. Kita hanya makhluk mulia, bukan makhluk sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, aku dan Rizwan pamit undur diri. Mohon maaf bila mana ada salah dan hilaf, baik dari kalimat, tata krama, sopan santun, bahasa, dan cara penyampaian. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and comment di channel Agus Citayam TV.